You know it's not the same as it was. As it was. You know it's not the same. Answer the phone. You know you're no good alone. Why are you sitting at home on the floor? What kind of pills are you on? Ringing the bell, and nobody's coming to help. Your daddy lives by himself. He just wants to know that you're well. Oh, oh, oh. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. In this world, it's just us. You know it's not the same as it was. Saya Delika Aprilia. Di sini saya akan menjelaskan perangko berdasarkan periode penerbitan sebelum kemerdekaan dan masa perang kemerdekaan. Ini adalah perangko masa Hindia Belanda pada tahun 1864 sampai 1941. Di sini ada perangko masa Nica tahun 1945 sampai 1950. Dan di sini ada perangko pada zaman Jepang pada tahun 1942 sampai 1943. Baik teman-teman, perkenalkan, nama saya Lasdami Sri Devi Oktavia Sinuring. Di sini saya akan mereview perangko berdasarkan tema pramuka dan olahraga. Di sini dapat kita lihat gambar-gambar dari perangko pramuka, dan di sini ada perangko yang berbentuk tunas kelapa. Lanjut, di sini ada perangko berdasarkan tema olahraga. Lanjut, di sini ada dua gambar dari perangko berdasarkan tema olahraga. Dapat kita lihat di sini gambar-gambar dari tema olahraga tersebut. Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Desena Iju. Saat ini saya berada di Museum Perangko yang berada di Taman Mini. Nah, di sini saya akan menjelaskan perangko berdasarkan periode penerbitan sesudah kemerdekaan. Nah, itu ada Konferensi Asia Afrika April 1955 35 sen. Di sini ada penerbitan tahun 1950 sampai 1958. Di sini ada 1950 yang bergambar bendera sampai ini 1958 10 tahun hak-hak manusia. Selanjutnya penerbitan tahun 1959. Dari 1959 kembali ke UUD 45 sampai ke 1967 Monumen Pahlawan. Oke, selanjutnya kembali ke UUD 1945 50 sen Republik Indonesia. Ini ada penerbitan tahun 1968 sampai 1974. Di sini ada perangko 1968 integrasi ABRI sampai ke 1974 Presiden Soeharto. Maaf. Selanjutnya ini ada penerbitan tahun 1975 sampai 1980. Nah, ini ada 1975 seabad meteorologi sampai ke 1980 35 tahun RI. Selanjutnya ada komunikasi, ada
Satelit komunikasi domestik Palapa 1976 Republik Indonesia. Yang pertama penerbitan tahun 1981 sampai 1985. 1981 ada perangko Henrik von Stefan sampai ke 1985 40 tahun PBB. Selanjutnya dari tahun 1986 sampai 1980 ada perangko sensus ekonomi sampai ke 1990 20 tahun APPTC. Dan yang terakhir ini Souvenir Seat periode 1966 sampai 1983. Ini ada perangko bunga hari nasional sampai dengan tahun 1983 gerhana matahari total. Di sini saya Pestian Lendina Manalo ingin menjelaskan tentang proses pembuatan perangko. Di sini terdapat patung sedang melakukan desain perangko dengan menggunakan lukisan. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan perangko zaman sekarang. Yang pertama ada designing atau menggambar perangko yang ingin dicetak, lalu mewarnai dengan menggunakan komputer, lalu ada plate making atau membuat plate, lalu selanjutnya ada printing atau mencetak perangko, lalu ada perforation, lalu ada numbering atau memberi nomor seri pada perangko, lalu langkah selanjutnya ada cutting atau memotong perangko, lalu ada verification atau memverifikasi perangko tersebut sudah bisa diedar, dan langkah terakhir ada packing atau menyiapkan perangko agar bisa dikirim ke seluruh pos Indonesia. Lalu selanjutnya ada contoh perangko pada zaman dahulu yang digunakan, yang pertama kali diedarkan di Indonesia, yaitu dengan menggunakan kertas merang. Di sini terlihat perangko zaman dahulu masih dengan gambar yang sederhana dan warna yang tidak terlalu jelas atau masih hitam putih. Lalu di sini ada contoh perangko pada zaman sekarang yang sudah dengan beragam jenis gambar dan beragam jenis warnanya, berbeda dengan perangko zaman dahulu yang cuma hanya ada 2 warna, yaitu hitam dan putih. Ya, sekian materi. Hai, saya Agnia. Hari ini saya sedang berada di Museum Perangko yang terletak di Taman Mini Indonesia Indah. Ada banyak sekali koleksi perangko di sini, tetapi bersama saya, teman-teman, akan saya ajak untuk melihat-lihat koleksi perangko berdasarkan flora fauna, pariwisata, kebudayaan, lingkungan hidup, dan kemanusiaan. Adalah koleksi perangko pariwisata dimulai dari tahun 1961 sampai dengan tahun 1988. Ya, ada berbagai macam koleksi perangko pariwisata. Ada koleksi perangko dari baju daerah, berbagai suku, berbagai wilayah. Kemudian ada pariwisata dari Laut Bunaken, kemudian ada Gunung Bromo, Tanah Lot, dan juga ada berbagai macam topeng. Nah, ini dia ada Festival Ramayana dan ada Candi Borobudur. Lalu kita bergeser ke perangko kebudayaan. Nah, banyak sekali kebudayaan Indonesia kan. Itu ada monumen nasional, kemudian ada wayang, tentu saja wayang. Nah, ini adalah koleksi perangko flora dan fauna. Ada banyak sekali. Nah, kita akan melihat satu persatu. Nah, ini adalah perangko flora Cinta Puspa dan Satwa. Ada banyak berbagai macam bunga-bunga, binatang, kemudian ada bunga anggrek juga. Nah, ini dia. Semuanya sangat unik perangko-perangkonya, dari berbagai tahun, semuanya berbeda dan memiliki ciri khasnya masing-masing. Ini adalah perangko fauna
dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1975. Ini ada burung-burung yang sangat, juga ada ikan hias laut marga satwa yang begitu terkenal di Indonesia. Ada gajah, ada macan loreng, kemudian ada macan dahan. Dan ini adalah fauna yang lainnya dari berbagai tahun, dijadikan gambar dari berbagai perangko. Sangat unik dan sangat kaya. Dan ini adalah sosial dan kemanusiaan. Ini merupakan simbol untuk anak-anak, kemudian untuk orang buta, untuk PMI, bunga, untuk penderita cacat, kupu-kupu, bencana alam, semuanya terkoleksi dengan baik. Ini adalah koleksi terakhir dari sosial dan kemanusiaan. Ada banyak sekali hasil bumi, kemudian keluarga berencana, 20 tahun UNICEF, hipertensi, kampanye ASI, mencegah kebutaan, kampanye donor darah. Semuanya sudah